Minggu saya baru nikah, saya kerja, saya istirahat nggak pernah pulang. Nah, istri saya 3 kali ngalamin, katanya saya pulang tidur di sebelahnya. Nah, yang namanya suami meluk istri dari belakang, peganglah sama dia. Tapi beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misis, kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Nah, kali ini Nyai akan berbagi cerita bersama Kang Darman. Yeay. Ini Kang, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Nyai, saya sehat. Iya. Gimana nih Kang? Saya sempat dengar katanya waktu masa kecil Akang punya cerita yang, mohon maaf, yang bikin agak trauma gitu sampai sekarang. Boleh diceritain mungkin gimana ceritanya, Kang? Ya mungkin awal dasarnya namanya anak-anak ya. Anak-anak kan tahunya cuman main, pulang, makan, main. Sampai hal ke situ nggak sampai, nggak kepikiran. Dulu saya pernah main ke tempat, ya itu sih sebenarnya masih daerah, masih nggak jauh dari tempat saya sekolah dulu. Itu Akang umur berapa? Dulu saya sekolah umur sekitar umur 7 tahun. 7 tahun. Cuman saya pas kayak gini saya sekitar kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dari situ memang dulu saya nggak pernah kasarannya tahu hal gitu, nggak tahu. Memang saya dibilang sama orang tua saya tuh apa ya, kalau bahasa Betawi Badung gitu ya, nakal. Buat yang nggak tahu Badung tuh nakal. Maaf. Pulang sekolah, makan pergi, pulang maghrib, kadang sampai lupa waktu. Suatu ketika saya dulu pernah dapat tugas dari sekolah. Memang dulu sekolah saya kan nggak jauh dari apa yang namanya kali ya, kali atau sungai gitu ya. Sungai, iya. Saya dapat tugas disuruh membuat asbak dari tanah liat. Yang namanya tanah liat itu kan posisi ada di tebing kali. Cuman memang posisi tempatnya memang agak rimbun karena zaman dulu itu pun bambu. Jadi masih bambu, banyak masih pohon. ya, dan dikatakan tempatnya masih kayak gitu lah. Awal saya berangkat pulang sekolah itu jam 12. Jam 1 saya berangkat dari rumah. Nah, berangkat sama temen gitu ya, itu 4 orang. Setelah selesai azan asar, yang 3 pulang. Tinggal saya sendiri sampai mau menjelang maghrib, bahkan lewat menjelang maghrib. Saya lihat ada anak-anak sebaya turun dari atas. Dari pinggiran sungai itu Ya, turun. dari bambu itu turun dari tebingan, lalu jalannya tebingan kayak gini ke bawah. Ya cuman saya nggak curiga hal-hal kayak gitu lah, nggak curiga, nggak nyambung situ, nggak. Datang ngobrol biasa sambil nyari tanah, bikin ngumpulin kan. Namanya dulu kan yang kalau tanah liat itu kan nyari posisi dia yang harus paling digali-gali dulu, paling bawah ya. dalam, karena biar dapat yang bagus. Ngobrol nggak sadar nyata sudah lewat dari maghrib. Sampai orang tua saya datang bawa kayu, saya disuruh pulang. Cuman yang namanya orang tua khawatir ya sampai digebuk. Nah, saya pulang ke rumah. Besok kayak gitu lagi. Memang dulu senang main di rawa.
ke sungai di rawa. Besoknya pindah lagi main ke rawa. Ketika pulang habis sama teman-teman yang Akang nggak tahu tuh ya, Ya, pas main lagi ke rawa itu posisinya sendiri juga? sendiri. Sendiri? Nggak sama teman-teman yang sebelumnya? Enggak sendiri. Jadi emang saya udah dari dulu. Jadi feelingnya kayak oh, ntar ketemu lagi anak-anak itu Ya, gitu. ntar ketemu lagi gitu, main ke rawa lagi, ke sungai. Kang mungkin tadi yang lagi main di Empang sama sosok-sosok anak kecil itu, detailnya gimana sih ketika Akang main sampai bisa lupa waktu gitu loh? Kalau untuk hal itu Nyai, saya yang namanya main ditemenin sama teman sebaya gitu ya. Kita saya nggak ada perasaan iseng atau jenuh, jadi asik aja. Sampai saya main ke Empang, itu Empang kosong, emang sih katanya banyak ikannya. Saya turun ke Empang, namanya anak kecil, nggak ada takut bahaya. Tuh banyak ikan pada loncat. Cuman dari sekian banyak ikan yang ada di situ, nggak ada yang kena satu pun saya tangkap. Nggak ada yang kena? Nggak ada yang kena. Jadi kayak main-main aja gitu Iya. ya sama ikan. Jadi yang namanya kita tangkap ikan kan pakai Jala ya? jala, seser itu. Ya kalau memang sebenarnya ikan ditangkap gitu kena. Ada dong. Ini nggak ada. Ngelos aja gitu. Ngelos. Padahal posisinya di situ. Ngelos, ditangkap ngelos, nggak ada. Cuman saya nggak kepikiran ke situ. Bukan nggak pikiran, emang nggak tahu. Jadi taunya senang-senang aja. Karena Pulang. ikannya banyak Iya. gitu kan, tapi kok nggak dapet Nggak tapi terus dapet-dapet, aja tapi sih. terus Gitu. iya asik, meskipun udah capek, udah kotor, namanya bau gitu ya. Asik aja sampai pulang sore mau menjelang maghrib. Ya, mungkin orang tua saya capek belum mungkin menjelang Ya udahlah, bodo amat Iya. gitu. Biarin ntar udah pulang sendiri gitu. Ya sampai ya sakit kayak gini gitu. Nah, waktu ketika pulang sekolah dulu, posisi jalan nanjak persis di tengah kali itu jembatan. Memang sekilas kayak ada yang lewat. Cuman sekilas aja, nggak kelihatan. Cuman nyenggol pundak sebelah kanan. Dulu sekolah 4 tahun sempat pakai tas sebelah, maksudnya di sebelah kiri Di aja. sini aja. Di kiri Karena ini sakit. 4 tahun. 4 tahun dibawa ke dokter di alis syaraf, katanya dibilang saraf, sampai di ronsen tapi nggak ada. Nggak ada apapun yang ada salah. saraf, nggak ada saraf kejepit. Kalau yang nama saraf itu ada, kalau di Iya, ronsen pasti ada. kelihatan. Ya, Nah. nggak ada. Berjalan waktu terus sampai jadi kayak gini, dibawa ke orang apa ya, Orang pinter lah gitu ya. Dulu saya pernah berobat, saya disuruh beli kambing Jawa nih, kambing hitam Jawa. Berobat, saya tanya, maaf Pak, jikalau saya beli kambing Jawa, sekiranya penyakit saya sembuh nggak? Tergantung di kamunya. Saya tanya lagi, kenapa harus dibuang ke binatang? Masa harus dibuang ke manusia? Ya kan manusia sama binatang kan sama-sama ciptaan yang kuasa, saya bilang. Binatang nggak salah, tapi kalau memang bapak mau ngobatin saya, buanglah, nggak usah ke binatang. Gitu. Akhirnya dari situ saya debat, saya nggak jadi urungnya, karena caranya agak belok. Ya bahasa kasar musyrik gitu ya. Iya. Ya kan sejelek-jeleknya binatang tetap ciptaan yang kuasa, nggak salah lah gitu ya, nggak harus dibuang buat penyakit atau buat apa, nggak salah. Terus itu berobat yang pertama, terus berobat lagi yang kedua. Berobat yang kedua dia nyambatnya, dia manggil si arwah itu masuk, ternyata beda, masuk sosok nenek
katanya bilangnya kesambit sama saya kena kakinya, makanya saya katanya dipegang lah sebelah sini sama dia tuh. Sampai berobat yang ketiga, pas mau berobat yang ketiga saya nggak mau. Kenapa nggak mau Kang? Karena ya apa ya, buat saya dari cara yang pertama sama yang kedua tuh udah agak melenceng ya. Sekarang kalau memang orang mau ngobatin, kasarannya kalau buat saya pribadi ya, maaf ya, pendapat saya pribadi, kalau mau ngobatin caranya jangan kayak gitu sih, maksud saya. Kalau mau ngobatin nggak usah harus beli kambing hitam terus nyambat. Masalahnya yang mungkin kalau bagi dia yang nyambat, dia ngelihat atau bisa ngerasain, tapi kalau buat saya kan saya nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngelihat, bingung. Makanya mungkin kalau saya bisa ngelihat kita bisa komunikasi. Cuma kalau buat hal itu kan saya nggak berani, nauzubillah min dzalik ya. Kalau buat ketemu kita nggak kuat kalau saya. Pas Akang dibawa sama ke orang pintar, inget gak orang pintar itu ngomong apa? Ya orang pintar bilang apa ya, bahasa ketemburangan mungkin ya, bahasanya ketempelan. Ada yang ikut tuh. Dan cuma bilang ada yang ikut aja, nggak bilang wujudnya gitu. Semenjak kelas 5 itu ngimpi sampai terakhir kemarin pas saya lulus SMP. Terus saya ngimpi ketemu wujudnya mah bentuknya kayak saya, cuman perbedaan dengan saya dia hitam polos, matanya agak merah. Kalau duduk berhadapan kayak gini dia nunduk depan saya, tapi kalau saya nengok ke belakang saya pergi dia ngikut, terus saya kejar dia lari sampai itu masih ngikutin sampai ya, sekarang. Sampai sekarang kalau pernah harus kali ngimpi saya tanya nggak jawab, sampai sekarang pun nggak ada omong apa. Pas nikah alhamdulillah nggak mimpi, tapi istri yang ngalamin. Seminggu saya baru nikah, saya kerja berangkat kerja gitu ya, memang saya istirahat nggak pernah pulang. Nah istri saya tiga hari ngalamin, 3 kali ngalamin, katanya saya pulang tidur di sebelahnya. Menyerupai berarti, padahal Akang nggak pulang. Megang yang namanya suami meluk istri laki, peganglah sama dia, tapi beda, agak dingin sama halus kayak bulu kayak gitu katanya. Cuman yang emang sama kayak yang di mimpi saya sih kayak gitu wujudnya dia. Sampai sekarang pun saya nggak dapat jawaban dari dia atau nyebut atau ngomong apa gitu ya. Saya nggak dapat. Intinya dia kalau ketemu dalam mimpi itu dia nunduk aja. Posisi saya duduk dia ngikut posisi saya duduk. Pokoknya kayak bayangan lah. Cuman kalau bayangan di bawah ya, di bawah. Kalau dia nggak nampak ke atas, sama postur badan kayak saya. Tuh ya mungkin acak juga. Cuman dalam mimpi ya saya naik ketemunya. Kalau secara langsung frontal ada pertemuan muka, secara nyata ini belum pernah. Saya udah mimpi gitu. Nah cukup lewat mimpi aja ya. Ya, lewat mimpi aja saya awal ketemu dia aja, saya manggilnya apa ya, sampai sekarang sih nggak bisa manggil buat panggil dia sih. Pokoknya sampai sekarang dari awal ketemu saya itu ngeliat dia sempet panas dingin sakit. Besoknya mimpi lagi sampai terbiasa, sampai saya punya
perkataan dalam hati. Kalau memang saya mimpi lagi, saya mau pegang, saya mau tanya maksudnya apa. Ternyata jadilah mimpi lagi, saya pegang tangannya. Apa katanya? Nggak jawab, sampai saya pegang ini nggak jawab, nunduk aja. Makanya saya bilang sampai sekarang nggak ada jawaban dari si makhluk gitu ya. Bahasa sopannya gimana sih kalau buat nyebut kayak gitu, Nyai? Maksudnya buat nyebut dianya, bahasa sopan ke dia. Sebetulnya yang kayak gitu kan tergantung sosoknya mau disebut apa. Iya. Kalau Akang sendiri mau namain ya silakan namain. Ya mungkin karena saya melihat dia sosoknya hitam, mata merah, ya mungkin menulis hitam aja kali. Nggak tahu, karena emang ya cuma perbedaan dia hitam, mata merah, dan punya ekor, itu aja. Berbulu. Cuma kalau postur badan sama. Cuma kalau buat nama ini sih nggak tahu. Cuma saya lihat Ujai itu aja sampai sekarang. Dan sekarang alhamdulillah sekarang sudah nggak mimpi lagi. Cuman ya itu suka ngerasa kayak aneh sendiri diri sendiri. Ngerasa aneh, suka kalau ketemu sama, maaf tadi ketemu sama Naca, sempat risih juga. Ya maaf, ya maaf, Nacanya nggak singgung ya. Iya, kalau dia sih nggak apa-apa. Agak risih juga, agak tadi sempat diem. Ya, mungkin adaptasi ya. Kenalan. Ya nggak. Si hitamnya mungkin agak risih karena kan sama-sama melihat gitu. Iya, karena itu kan pandangan dia. Sampai sekarang pun penyakit ini belum hilang. Kayak gini lah timbulnya. Kalau dibilang gagap ya kayak gagap gitu ya. Cuma terhilang. Jadi spontan ada yang terhilang. Kayak gitu awal saya jadi kayak gitu ceritanya dulu. Mungkin namanya anak kecil, nakal, main kemana-mana nggak tahu tempat kan itu kan namanya semua tempat ada penunggunya, ada penghuninya, nggak numpang mungkin kita nggak permisi, jadilah kayak gini. Mohon maaf, saya sebut si hitam aja jadi si hitam sendiri sempat nggak maksudnya masuk ke Akang gitu, entah Akang mohon maaf kesurupan atau gimana gitu. Dan saat kondisi seperti apa kalau dia sempat masuk ke Akang tuh gitu? Kalau itu sih biasanya kalau keadaan lagi marah, lagi ada masalah. Marahnya itu maksudnya masalah ini udah terlalu genting, udah terlalu parah lah. Kalau nggak terlalu parah banget enggak. Kalau udah parah nggak bisa ketahan, gelap mata saya gelap. Ya selanjutnya nggak tahu gitu maksud kejadiannya apa. Ya kalau kata yang orang sekitar rumah saya sih katanya bilangnya kayak gitu, bilang ngamuk lah bilangnya gitu. Cuman yang namanya itu di luar kesadaran kita ya, jadi nggak tahu kayaknya. Bilangnya kayak gitu. Mohon maaf kalau kesinggung kayak monyet gitu ya. Ya mungkin kayak gitu. Banyak kan emang kalau istri sih memang nyebutnya itu kayak itu sosoknya kayak gitu. Ya saya juga nggak bisa nyalain si halus ini, nggak bisa. Mungkin ini karena keteledoran saya. Yang namanya hidup di dunia itu kan Nyai, dari yang terlihat sampai nggak terlihat dia juga sama-sama pengen saling dihargai. Ya kasarnya kalau bahasa kasarnya kalau kita masuk ke suatu tempat yang belum pernah kita masukin, kalau kita nggak permisi, mungkin dia marah. Nggak beda jauh kayak kita yang kasar. Mungkin ini pelajaran juga buat saya.
ngerasa apa ya, dampaknya tuh ke diri Akang gimana sih gitu, dan pengennya tuh gimana keadaannya gitu? Ya kalau saya sih pengennya sebenarnya ya pengennya normal. Normal dalam artian hidup saya normal. Mungkin kalau namanya penyakit memang dari yang kuasa dikasih ya, itu nggak bisa nyalain. Cuma intinya saya pengen normal aja itu, dan tanpa harus ada si hitamnya ini, ya kayak anak-anak biasa aja lah gitu. Jadi nggak, kadang kalau posisi kayak gitu mungkin kalau untuk kita bisa ngeliat, kita bisa komunikasi, mungkin kita enak, bisa bahasa manusianya tolong jauh dari saya. Cuma kan saya nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngerasa doang. Jadi kadang kalau lagi jenuh, lagi pusing, kadang suka tak gitu aja, suka kesel. Cuman coba buat ditahan. Cuman kalau udah terlalu genting, udah parah, pasarnya udah nggak nampung, meledak, ya gitu. Yang udah gelap mata, kalau kata orang kayak tadi saya bilang. Tapi ini nggak memang pernah jadi melukai orang-orang sekitar nggak sih ketika Akang lagi pernah kayak gitu? Saya pernah dulu. Gimana? Di rumah dulu saya pernah waktu sakit memang lagi banyak masalah juga. Kenapa mata saya? Yaitu tetangga saya juga. Jadilah yang dibilang apa yang namanya surupan gitu ya, masa kasar. Itu yang megangin saya 6 orang sakit semua, itu 6 orang. Makanya sampai sekarang kalau ada masalah kadang suka sabar, nggak mau inilah, nggak mau terlalu dipikirin. Ya, mungkin yang kemarin itu terakhir kan, insya Allah. Mudah-mudahan nggak sampai meledak-ledak lagi ya. Karena posisinya kalau udah sadar lagi ke saya yang sakit. Gini Kang, ketika Akang mulai ada masalah gitu dan kepikiran, kan Akang tadi bilang untuk nahan gitu kan, supaya sabar-sabar. Itu cara nahan supaya dia, bukan dia sih, lebih ke Akang nggak meledak emosinya, itu gimana caranya? Ya paling ya saya istighfar ya, ingat yang kuasa ya. Segalak-galaknya makhluk harus kan sama-sama ciptaan Allah. Kalau kita kembali kepada kuasa, insya Allah kita nggak ngikutin dia. Yang kalau bisa, kalau memang ada, kalau bisa kita yang nyetir dia, jangan sampai kita yang setir. Karena itu ngerinya jalurnya nggak bagus. Kalau saya kayak gitu, maka sampai sekarang jalur saya buat tenang, intinya awal tenang, langsung nyebut istighfar lagi. Oke Sobat Mistis, itu tadi cerita dari Kang Darman yang luar biasa, agak merinding sih karena waktu pertamanya ketemu juga begitu ngeluarin Naca kan gitu. Terus Naca bilang, "Mami, itu apa yang di belakang?" kata dia gitu. Terus aku langsung bilang, "Nggak boleh begitu, nggak sopan, jangan diliatin." Karena memang sebetulnya tadi sempat pengen nanya sama si hitam gitu, cuman memang sedikit agresif dan memang tidak mau ditanya juga nggak jawab. Ya cuman paling gini aja sih Kang, kita kan balik lagi benar yang Akang omongin tadi, kita sebagai manusia jangan sampai kesetir sama dia gitu. Omongin aja, kalaupun memang dia susah untuk diusir, biasanya kalau saya ngomong dalam hati gitu, kalau kamu mau ikut saya silahkan, tapi jangan sampai kamu membuat saya rugi, menyelakai saya gitu, atau apalagi menyelakai orang-orang di sekitar saya gitu. Kalau kamu membawa manfaat baik, silahkan ikut saya. Paling gitu aja. Berarti gitu aja kalau misalkan ini ya. Iya gitu. Jadi ya meskipun Akang nggak bisa lihat, ucapkan aja, mau ucapkan dalam hati, mau disebutin gitu.
ucapkan aja, kadang mereka juga mengerti Nah, gitu. ngerti, Apalagi Mas. dia juga ngikut Akang udah lama. Iya, dari. Jadi memang sudah menyerupai banget sosoknya. Iya. Cuman beda warna aja Iya. gitu. Darah daging lah gitu. Gitu. Paling ya diucapkan aja gitu. Karena saya juga apa ya, mau nanya ke dia juga agak gimana gitu, nggak berani lah gitu. Takutnya dia ngiranya tuh saya mau ngapa-ngapain ke dia gitu, padahal enggak. memang agak agresif ya. Gitu. Punten wae mamun. Mun rada kasing saya gitu. Oke sobat mistis, itu tadi pengalaman yang luar biasa yang mungkin jadi pelajaran buat kita semua gitu. Kalau main ke tempat yang memang dikiranya alam bebas gitu dan sedikit terbuka, ya kita harus punten-punten atau permisi dan jangan mentang-mentang kita sebagai manusia terus nggak punya attitude atau etika sama alam semesta. Jadi kita nggak cuman sopan sama sesama manusia, tapi sama seluruh alam semesta itu harus tetap jaga etika gitu. Semoga Akangnya sehat gitu, dan kalaupun memang dia tetap ngikut ya semoga membawa kebaikan gitu. Oke guys, dan buat teman-teman sobat mistis yang memang punya cerita yang kayak Akang atau mungkin cerita-cerita yang lain dan mau di-share ke teman-teman, kalian bisa komen di bawah atau bisa juga DM ke IG-nya Nyai. Nanti kita podcast bareng, kita ketemu dan diceritain di podcastnya Nyai. Oke, makasih yang udah nonton buat hari ini. Makasih juga Akang. Jangan lupa ditonton, di subscribe, di like, dan di share ke seluruh teman-teman kalian biar makin banyak yang nonton tayangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.